Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan memberikan pelatihan wan pendampingan kepada bubuhan petani dalam mengolah pupuk wan budidaya iwak secara organik di Bumi Tangi Agro Edu Park. Tujuan pelatihan ini selain upaya untuk menekan inflasi jua untuk meningkatkan produktivitas petani. Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan memberikan pelatihan wan pendampingan kepada bubuhan petani dalam mengolah pupuk wan budidaya iwak secara organik selawas 2 hari mulai 15 hingga 16 Februari 2020 di Bumi Tangi Agro Edu Park, Jalan Ayani Pal 23 Landasan Ulin, Banjarbaru. Di mana di hari pertama, konsultan pelatihan UMKM Untung mengajarkan pada bubuhan petani cara mengolah pupuk organik berbahan dasar kotoran hewan sapi yang dicampur dengan kompos dari tumbuhan atau sisa tanaman nangkaya jerami wan dedaunan yang sudah dihaluskan menggunakan alat pengolah pupuk organik, kemudian dicampur dengan MA11 untuk mengurai pupuk, selanjutnya difermentasikan selama sehari. Sambil kita lihat langsung bagaimana pengolahan pupuk. Kita masukkan itu. Nah, belum, masih. Nah, berarti di sekitar 15 sak. 15 sak itu kalau dia kali 30, berarti 300 berapa tuh? 450. 450. Seperti ini 1% dari situ 4 kilo ya? Ya, anggap aja 4 kilo lah. Ya, rata. Ya. Gulanya setengah kilo ya, karena 1 kilo. Bagus. Ya, baru diaduk sekarang aduk ya. Mana ada? Tuh yang gulir sana. Kasih kayu. Itu. Yang dipakai. Terima kasih. Gol jauh mahal. Ya. Ini setiap ininya sekitar 2000 bakteri ya. Manajer Pengembangan Ekonomi KPW BI Kalimantan Selatan Aryo Wibowo bertakoni Prima TV tengah hari Sabtu 15 Februari 2020 memadahkan tujuan pelatihan ini selain upaya untuk menekan inflasi jua untuk meningkatkan produktivitas petani dari yang sebelumnya sehektar menghasilkan padi sebanyak 3,9 ton. Setelah mengikuti pelatihan pembuatan pupuk organik diharapkan mampu meningkat menjadi 8-9 ton sehektarnya. Nilai petani menjadi lebih tinggi pun nantinya, ujar Aryo Wibowo, biayanya tertekan wan hasilnya meningkat. Menurut Aryo Wibowo, Bank Indonesia Kalimantan Selatan memiliki klaster bawang habang di Tapin, padi di Angsana Batu Licin, Undang di Kota Baru, seberatan bahan yang digunakan untuk pupuk wan pakannya menggunakan organik sehingga produktivitas bubuhan petani semakin meningkat. Selain memberikan pelatihan, ujar Aryo Wibowo, bubuhan petani ini pun dibantu peralatan lainnya nangkaya sodetan untuk menguras banyu wan dibuatkan sumur. Ininya sekitar 2000 bakteri ya. Hasilnya kan nilai petani jadi lebih tinggi kan, karena biaya-biayanya ketekan yang biasanya mahal, kemudian hasilnya pun meningkat. Itu udah kita buktikan kemarin. Berarti ada pembinaan nggak Pak? Ada pembinaan selanjutnya? Jadi kita jadi pertama kita ngumpul dulu. Apa sih kebutuhan petani? Apa yang kita perlu bantu? Selain contohnya di Angsana di Batu Licin mereka butuh bantuan irigasi sodetan karena sering banjir. Setelah kita bantu pelatihan, kita bantu sodetan. Kemudian di Angsana lagi ada mengenai sumur kan dia perlu air tuh. Apalagi lagi musim kemarau kering, umbungnya habis, kita coba bantu pakai sumur. Di sisi lain tadi pelatihan seperti ini, penggunaan pupuk lokasi itu kita latih juga. Sementara itu, konsultan pelatihan UMKM Untung Torang memadahkan bila pelatihan ini sebagai upaya agar bubuhan petani kada tergantung dengan pupuk pabrik pun bisa terintegrasi dengan lingkungan karena menggunakan bahan limbah yang tersedia di sekitar lingkungan atau di alam, sehingga akan mengurangi biaya untuk membudidayakan hasil pertanian. Sedangkan pupuk organik yang hasil olahan ini, ujar Untung Torang, sangatlah ramah lingkungan. Yang sudah diaplikasikan itu hasilnya jauh lebih tinggi dari yang menggunakan pupuk kimia. Saya ambil contoh misalnya untuk padi yang secara kimia 3-4 ton aja per hektar, sedangkan dengan pupuk organik ini 8,9, hampir 9 ton per hektar.
Jadi peningkatannya hampir 2 kali lipat. Sementara dari sisi biaya jauh lebih murah. Pak, apa yang diharapkan nanti kepada mereka yang sudah dilatih ini? Kita harapkan mereka bisa mengaplikasikan di lapangan sesuai dengan tempat tinggalnya, mana bahan-bahan yang tersedia di alam yang lebih banyak, sehingga bisa diaplikasikan. Untung Torang menegaskan, dengan menggunakan pupuk organik maka mampu meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya pengeluaran. Puluhan petani pun diharapkan bisa mengaplikasikan hasil pelatihan ini di lapangan, agar pupuk yang berkualitas ini mampu meningkatkan produktivitas yang dihasilkan.